Petugas pemadam kebakaran berusaha menghalau api yang bergerak cepat di lereng Bukit Los Angeles pada Selasa, 7 Januari yang dipenuhi oleh rumah selebritas. Sementara itu, jalanan sejauh bermil-mil dipenuhi oleh mobil warga yang mencoba melarikan diri dari kobaran api. Peramal cuaca memprediksi akan terjadi kebakaran hutan terburuk yang pernah terjadi karena badai angin yang diprediksi berlangsung selama beberapa hari. Kebakaran Palisades dengan cepat membakar lebih dari 200 hektar semak kering dan mengepulkan asap tebal yang terlihat di seluruh kota. Aktor James Woods mengunggah rekaman kobaran api yang membakar semak-semak dan melewati pohon palem di sebuah bukit dekat rumahnya di Pacific Palisades. Badan Cuaca Nasional mengatakan bahwa badai Santa Ana terkuat mulai muncul pada hari Selasa di seluruh wilayah Los Angeles dan Ventura dan mencapai puncaknya pada dini hari Rabu, ketika hembusan angin dapat mencapai 80 mph atau 129 kpj. Hembusan angin yang sangat kuat dapat memutuskan kabel listrik serta membuat truk besar dan trailer terguling. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan melihat banyak bangunan telah hancur oleh angin dan kobaran api. Newsom memperingatkan warga untuk tetap waspada dengan kemungkinan angin mencapai puncaknya antara pukul 10 malam hari Selasa hingga pukul 5 pagi di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, panel yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelucingan, diberi keberkahan dan kesehatan. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan netizen yang alhamdulillah yang punya utang sedikit demi sedikit bisa mengisi utangnya. Disyukuri, itu merupakan satu nikmat dari Allah. Dan ingat, jangan utang lagi. Lebih baik kita hidup apa adanya saja, kita syukuri apa yang ada, dan kita belajar taat melaksanakan perintah Allah. Demikian juga semua kami doakan diberi rezeki yang halal, baik dan nyata, dan dimudahkan ikhtiarnya, dan dilindungi dari balak bencana yang sekarang sedang melanda hampir di seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah sepenggal daripada naras sebuah berita di sosial, di mana baru-baru aja di negara besar sana ada kebakaran yang luar biasa. Silakan dicari di medsos, di negara bagian mana itu. Yang jelas negara itu sekarang terjadi sering balak bencana. Kemarin gempa, kemudian penyakit mulai terjadi di sana. Saat ini diberitakan juga kebakaran yang hebat seperti itu. Kalau kita memahami daripada konten-konten yang pernah saya sajikan, apa hakikatnya balak bencana yang terjadi di negara besar tersebut, rata-rata ada kaitannya dengan apa yang mereka perbuat selama ini kepada bangsa lain. Tapi kali ini khusus untuk kejadian kebakaran yang besar itu, apa hakikatnya? Mau doanya, kami ingin membuat secara goib, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dengan kejadian kebakaran yang besar terjadi di sebuah negara yang adidaya itu. Logika manusia, selama ini mereka bangga dengan teknologi yang mereka punya. Mereka congkak dengan pengetahuan
dan teknologi yang mereka kuasai seolah-olah tidak bisa disentuh oleh apapun juga. Tapi kenyataannya gempa bumi terjadi, wah penyakit merajalela. Sekarang ada kebakaran yang begitu hebat. Padahal di otak mereka mesti mereka sudah mengatur sesuatunya di dunia mereka agar bencana tidak terjadi. Mungkin untuk kebakaran mereka sudah membuat saluran air untuk bila ada kebakaran mudah dipadamkan. Itu di otak mereka yang dikuasai. Tapi kenyataannya tetap terjadi lebih besar. Untuk itu mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil sebagai manusia. Kali ini saya ingin ditemani mediator saya Mas Rifki. Selamat Mas Rifki. Tiwang Oke. Sehat Mas Ibna? Alhamdulillah sehat, Pak. Udah enak matanya? Udah. Tadi kan merah sekali itu. Kenapa? Mesti lihat gemoy-gemoy dia. Diterima ya. Iya, Pak. Pinjam pakai sampean ya. Iya. Nah, sudah hilang baunya. Tadi kan bau sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kabar besar di negara mana Mas? Di Los Angeles. Ya, nyimak ada di medsos ya. Ada. Begitu meriahnya. Dan mereka itu kan orang-orang canggih semua, orang-orang kaya, teknologi tinggi-tinggi, ternyata dilibas oleh api. Ya, ini juga bukti nyata bahwa kita masih lemah. Dah, terima aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu hakikat kebakaran yang terjadi di Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Goib yang tahu kejadian kebakaran yang di sana, yang baru saja ketarik tangan saya masuk mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk. Dan kuat kasih tubuh ini. Energi bentuk sesuaikan dengan saya masuki. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam kembali pada kamu sendiri. Berapun lapisamu dari bocah nakal terbakar kalau kau bohong. Tunjukkan sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otakmu terbakar, tembus sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Maaf saya kurang sopan ya. Tidak apa-apa. Dengan ilmu yang Anda miliki, tolong bersihkan dulu yang ganggu tubuh ini. Semuanya yang mengganggu tubuh anak ini semuanya. Bersihkan. Jangan sampai kamu kalah menguasai nanti. Bismillah. Kamu juga semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pahala buat sampean. Sebelum kita dialog, wawancara, Tasugi mau Anda? Ya mau. Mau? Saya mau. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan makanan minuman yang dia suka muncul di banyak kun fayakun. Allah, silakan nikmati dulu suguhan saya. Terima kasih. Sama-sama, aku juga mau ngopi. Bismillah. Alhamdulillah nikmatnya. Maaf, selamat datang di tempat saya. Kalau seorang sopan, maafkan ya. Kamu tahu sendiri gue penipuan kan? Tidak apa-apa. Harus waspada terhadap apapun itu. Ini pun Anda jangan sampai lengah, jangan sampai tubuh kemasuki ini diganggu yang lain. Nanti salah pula cara penyampaian berita, paham? Saya mengerti. Sampai santai, kalau mau minum silakan, merokok juga silakan. Yang masuk ke tubuh teman saya ini apa? Golongan apa? Golongan jin muslim. Yang keras suaranya gagah. Golongan jin muslim. Jin muslim. Bilang Assalamualaikum. Bisa bercerita bagaimana kisah keislaman Anda? Silakan. Saya diislamkan oleh pasukan panglima yang di sana. Dan dari situ saya ikut masuk ke agama muslim, Islam itu. Kapan sejadinya itu?
tahun-tahun kemarin. Baru-baru aja kalau begitu? Iya, Oh, secara studi manusia berapa usia Anda? sudah lama sekali. Berapa tahun dari manusia? Tidak usah Tidak usah. Ada ribuan tahun kira-kira? melebihi. Melebihi. Jadi di masa-masa itu kira-kira ya. Iya, Mm-mm. Sekian ribu tahun Anda fasik, baru berapa tahun masuk Muslim. Apa yang diperbuat selama di sana? mengajak manusia-manusia yang di sana Hmm. untuk mengarahkan kemaksiatan, perjudian, pegiat seks Hmm. bebas. Karena di sana surganya dunia, Hmm. para pendosa. Tuh. Dan ada lagi kapal pejudian, kapal pesugihan. Besar tuh kapalnya itu. Dan golongan kami Hmm. ikut memberikan itu semua, bermaksiat, senang-senang, Hmm. berminum minuman beralkohol Hmm. zaman dulu. Hmm. Oke, itu berarti termasuk anak buah iblis sampean ya? Karena dulu kala Nah. saya sudah didoktrin sama golongan iblis untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia di sana. Kan begitu. Ya, terus tadi kamu mengatakan diislamkan oleh satu panglima di sana. Berarti kamu masih sana kalau begitu? Asli sana. Terus ini maksudnya panglima di sana, panglima siapa tuh misalnya Anda? Baru-baru aja ini. Belum saatnya disebutkan. Oh, itu jin juga mereka. Ada golongan jin. Lewat pertempuran waktu itu? Lewat pertempuran, pertumpahan darah, golongan kami dan golongan jin muslim itu. Dulunya saya bukan golongan jin seperti ini. Tapi saya sudah naik kasta. Iblis. Menjadi siluman. Oh, siluman. Terus ketika kamu masih fasik, bertempur dengan jin muslim, ya waktu itu sudah kamu sekarang ditundukkan masuk Islam. Bentuk dampak di manusia apa waktu itu? Merasakan keakibatan panas secara terus-menerus yang di sana itu. Jadi waktu di sana ada cuaca panas sekali itu adalah bentuk nyata pertempuran Anda begitu? Panas yang sangat ekstrim. Oh, Itulah pertempuran di alam gaib yang menimbulkan nyata di dunia. Oh, memang beberapa tahun lalu sana panas sekali, sini juga panas. Itu efek pertempuran gaib kalau begitu ya? Iya. Oh, terus ini, maaf ini punya nama sampean, biar kita arep panggilnya. Punya. Siapa namanya? Daniel. Oh, Daniel, terpanggil Mbah Daniel ya. Tinggi besar, putih, jenggotnya putih, rambutnya putih juga Mbah Daniel ya. Ya, apa yang perlu kamu tanyakan kepada saya? Iya, kita dialog aja sebelum ke arah intinya kan kita perlu perkenalan Mbah Daniel. Ya? Iya, saya mengerti. Ya makanya itu, minum dulu Mbah Daniel. Baru ada acara apa kok rame? Ya dilihatlah, ada apa tadi itu? Iya. Ya minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berarti asli sana kalau begitu ya? Asli penghuni di sana. Nah sekarang ini kan setelah Mbah Daniel diislamkan, kegiatan apa yang diperbuat Mbah Daniel? Menjalankan beribadah, taat kepada Allah sesuai koridor tugas jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Oh begitu. Terbentuk ibadahnya kayak apa? Kalau kami di manusia sekarang ini mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan amal zikirnya adalah seperti apa yang kami amalkan selama ini. Bagaimana kalau Mbah Daniel di sana? Itu sama persis. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus? Lalu
yang diberikan Amalia oleh penguasa di alam gaib. Oh. Amalia pun sama Mm-mm. seperti manusia pada umumnya. Hmm. Melakukan sholat secara hakikat bersamaan. Dan habis itu melantunkan zikir. Seperti itu. Oh gitu. Ya ini Mbak Daniel yang aneh. Ada kan jin bukan goib, ya kan? Ada belajar sama tadi apa? Penguasa alam goib seperti itu, ya. Lah kami ini manusia, masa dibilang sama amaliyahnya? Bagaimana bisa kita kan? Yang memberikan itu manusia secara nyata. Oh iya. Terus? Akan tetapi manusia kekasih Allah itu, pilihannya Allah itu, mempunyai gelar di alam gaib dan di alam malakut sana. Allah. Itu yang membedakannya. Oh, jadi nggak salah kalau aku manusia bersama manusia begitu ya? Tidak. Cuma yang mengajari kami ini di alam gaib Anda punya gelar seperti tadi itu. Yang membedakan hanyalah gelar itu semuanya. Oh, jadi itu ada manusianya kalau begitu ya? Ada. Oh, berarti nggak salah, ada sama-sama salah paham. Masuk manusia berguru sama jin ya? Akan tetapi itu banyak sekali manusia-manusia yang berguru dengan jin, bahkan iblis. Ada ya? Ada. Saya lihat Mbak Daniel sekarang ya. Ini Kebanyakan manusia-manusia yang tempat tinggalnya di sini. Kalau tempat kamu kan jelas, ya kan? Sana kan jelas kan? Bertanduk semua ya kan? Sana pun kuat-kuat. Iya jelas, tapi kan jelas kayaknya beda sudah tidak apa-apa. Tapi di sini malah banyak ya. Ya sangat banyak sekali. Tidak apa-apa. Gini Mbak Daniel, kamu berarti asli sana, itu lah kok bisa bahasa Indonesia? Ayo, bohong lagi sama saya nanti kau. Tidak. Kita kan? Karena di alam gaib pun sudah diharuskan memakai bahasa Indonesia. Biar mudah nyambung satu sama lain. Ketika berkunjung ke tempat negara manapun. Seperti itu. Jadi suruh gaib di negara manapun sekarang bahasa Indonesia? Banyak sekali yang memakai bahasa Indonesia. Itu siapa yang ngajarkan itu? Penguasa raja diraja di alam kami. Siapa namanya? Sang Hyang Nurjayaniwata. Oh, tuh ini. Kira-kira dengan banyaknya gaib yang sekarang diperintahkan untuk berbahasa Indonesia, itu kan dalam gaib. Dan aku nih orang Indonesia loh, yang buat depan saya ini. Kira-kira itu pertanda apa itu bahasa digunakan di alam gaib? Ada tandanya nggak buat nyatanya nanti? Akan tanda, ada tandanya. Apa? Pertanda apa itu? Itu bukan ranah saya. Ya kasih sedikit lah. Mungkin karena dengan bahasa banyak dikuasai, otomatis saat juga secara nyata juga gitu loh. Karena dari atas. Dari Allah sudah mengizinkan untuk memakai bahasa Indonesia di gitu. alam gaib. Dan di Indonesia pun ini akan terkenal, maju, dan masuk dunia nantinya. Oh, itu saja. Itu pertanda itu loh maksudnya. Kan pertanda. Memang semua berasal dari alam gaib, Ustaz Daniel. Nanti jadi muncul nyata kan gitu. Iya. Nah, sebagai contoh, ini aku sekarang manusia nyata. Dulu di alam gaib, saya di alam roh kan gitu ceritanya. Berproses, ribu akhirnya muncul jadi nyata seperti ini. Itu ya kira-kira. Seperti itu. Ya. Minum, please drinking, Mister. Tidak, ini saja. Iya minum lah, bukan mau minum bir lagi, udah muslim kok. Mbak Daniel, ini banyak berita di sana. Sekarang situ ada peperangan yang besar sekali. Kalau dunia manusia nyata kan yang dikuasai oleh manusia kan ilmunya itu karena itu banyak angin yang besar, kebakaran itu nggak terbendung kan gitu, sehingga bakar semua hutan sama rumah-rumah mewah itu. Bahkan aku dengar berita ada sekian orang harus kabur mengungsi. Itu segi yang dari manusia. Nah, aku mohon pada Allah izin beliau untuk mengetahui hakikat apa kejadian kebakaran itu. Padahal negara sana kan dulu habis digoyang gempa.
atau banyak penyakit kan gitu. Iya. Ini muncul kebakaran. Nah, aku ingin tahu, mohon pada Allah jadi beliau, Mbah Daniel ada ke sini hadir. Mbah Daniel tahu dong kira-kira apa yang kebakaran itu? Berceritakan Mbah Daniel. Manusia-manusia yang di sana itu Hmm. keserakahan, kerakusan, nafsu, Hmm. dan kesombongan dirinya itu. Oh. Untuk membuat hutan-hutan itu kehancuran. Alam sudah bergejolak. Terus? Untuk menghancurkan alam-alam itu atas keserakahan itu. Untuk kepentingan dirinya. Untuk perjual belian yang di sana. Terus? Dan dari situ Allah mengizinkan bala tentaranya untuk membuat percikan api. Dibuang di bawah hutan belantara itu. Allah Akbar. Dan hutan belantara itu sampai menyebar ke berbagai, mencakup sangat jauh. Dan penguasa angin yang diizinkan oleh Allah, itu pun tidak ada yang bisa menghentikan angin itu. Angin itu yang sangat kencang sekali, membuat kebakaran itu semakin melaju dengan pesat. Ketika manusia di sana ingin memadamkan dan bersiaga, tetapi tidak bisa begitu saja melawan kekuasaannya Allah. Itulah biar manusia-manusia di sana itu biar tahu siapa yang memegang kendali, siapa yang memberikan kekuasaan kehendaknya, supaya tidak melampaui batas manusia itu. Seperti itu. Oh siap. Minum dulu Mbah Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang Mbah Daniel sampaikan tadi, saya boleh bertanya dan mengulas sedikit Mbah Daniel? Ya tidak apa-apa, Kalau aku silakan. salah, silakan. Kalau misalnya apa yang aku pertanyakan boleh dijawab. Kalau belum saya jangan jawab ya Mbah Daniel ya. Iya. Oke. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi itu, Allah memerintahkan bala pasukannya membuat percikan api di tengah hutan. Iya. Itu nyata berarti? Nyata. Nyata. Kalau boleh tahu, pasukan Allah yang buat percikan api di tengah hutan itu golongan apa aja, Mbak? Golongan kami. Oh. Dan golongan cahaya. Yang ditugaskan membuat percikan api itu. Percikan api itu yang dijatuhkan dari atas? Dari atas, yang diambil dari sana. Allahu Akbar. Dari situ. Itu nyata ya? Iya. Dan sekarang kan saya lagi musim dingin kalau nggak salah ya? Itu pun tidak berpengaruh sama sekali. Ya kan bilang, cara manusia kan musim dingin nggak mungkin timbul api liar gitu loh. Kalau musim panas kan api liar bisa karena bergesekan daun sehingga timbul api. Ini nggak memang api langsung dari sana? Langsung dari sana. Dan penguasa angin yang diizinkan itu membuat pusaran angin yang sangat besar, menimbulkan kekacauan api itu, supaya api itu semakin membara sangat besar sekali untuk menghancurkan gedung-gedung yang di sana yang dibuat oleh manusia-manusia untuk bermaksiat. Oke. Berarti jelas itu pasukannya Allah melempar percikan api tengah hutan. Kemudian Anda bilang penguasa angin. Nah, apa yang kamu sudah soal penguasa angin? Kalau di manusia ini kan cuma karena angin itu terjadi karena bedanya karena udara. Ada yang kanan rendah sama tinggi mengalir gitu kan. Itu di alam manusia. Tidak seperti itu. Nah, kalau di alam gaib, kamu bilang penguasa angin kayak apa? Yang mengendalikan angin semuanya itu adalah ada penguasanya. Golongan apa mereka? Tidak perlu disebutkan. Tapi gaib juga ya? Gaib. Ya terus? Penguasa itu yang mengendalikan angin itu diizinkan oleh Allah. Apapun itu ada penguasanya.
entah itu petir, Oh, hujan, oh. api, itu semuanya ada yang memegang kendali itu semuanya. Karena ditugaskan oleh Allah untuk memegang satu-satu. Ditugaskannya. Ya, kemudian penguasaan angin tadi itu membuat angin yang kencang sekali sehingga percikan api itu bisa jadi besar begitu. Iya. Nah, timbullah kebakaran sampai hebat begitu. Tadi Mbak Daniel menyinggung di situ tempatnya orang yang congkak, orang yang merasa hebat dengan apa yang mereka punya, kemudian sering serakah. Maksudnya keserakahannya apa mereka itu? Serakah berbagai macam sana. Entah itu merebut wilayah hak manusia lain, Allahu Akbar, atau merebut kekuasaan yang lain, entah itu hutan-hutan yang sana itu. Serakah merebut hak orang lain. Kalau di dunia manusia itu bilang penjajah begitu ya? Seperti itu. Oh, Tetapi sekarang tidak musimnya penjajahan. jadi Siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai kewenangan, dia akan yang menguasai itu semuanya. Oh, jadi berusaha mendekati negara lain yang berkuasa negara itu, mereka doktrin begitu ya? Iya. Mereka pengaruhi gitu ya? Oh, contohnya banyak sih. Lebih di negara Timur Tengah sana kan banyak hancur oleh kelakuan orang-orang situ ya kan? Paham nggak Mas saya? Pada hancur semuanya. Siapa yang menentang negara sana pasti dihancurkan. Banyak kan? Sangat banyak sekali. Ada negara Irak, apalagi itu Libya, macam-macam yang bisa menentang mereka memang dihancurkan. Ada suatu negara yang mayoritasnya Islam, akan tetapi dia mempunyai ketakutan di dalam negara itu. Oh, yang kaya raya negara itu Islam itu? Ya seperti itu. Yang kaya minyak itu negara itu takut sama sana sebenarnya? Iya. Sangat takut sekali. Perbudak akhirnya mereka dibebaskan merdeka, los banyak bangunan tapi dikuasai dikendali oleh orang situ gitu, kira-kira? Ya seperti itu. Oke. Ya, terus ini dengan adanya kebakaran, jelas secara dohir manusia akan banyak hutan kebakar, rumah-rumah itu. Itu pertanda apa bagi mereka yang serakah itu? Untuk peringatan supaya tidak semenang-menang terhadap apapun itu. Entah itu keserakahan, kesombongan, itu semuanya. Kalau manusia-manusia di sana masih seperti itu, akan digulung nantinya. Karena di sana, kota sana, sudah dijuluki kota surga. Surga dosa itu. Maksudnya kota yang mana ini? Kebakaran ini atau kota yang di negara? Itu sudah menyakup dari isi itu. Oh. Jadi ini pertanda kehancuran orang-orang serakah begitu ya? Ini baru teguran kecil itu? Baru kecil. Terus menurut pandangan Mbak Daniel, dengan adanya teguran tuh dari Allah macam gitu, orang sana mungkin sadar atau tidak? Tidak semudah itu untuk menyadarkan manusia di sana. Seolah-olah itu terjadi kebakaran itu kesalahan manusianya sendiri. Tidak menyadari bahwa itu semuanya peringatan bagian sana atas buah anjab yang di sana. Peringatan. Lah kalau mereka nggak sadar nanti harus diapakan itu setelah itu Mas Daniel? Tunggu saja nanti. Tunggu saja nanti. Hanya Allah yang tahu mengetahui semuanya itu. Saya belum berani mengizinkan bercerita seperti itu. Oh siap. Jadi kalau boleh bilang kebakaran yang hebat di tempat itu adalah suatu pertanda kehancuran mereka semua kalau begitu ya? Awal kehancuran nantinya. Awal kehancuran negara itu
diberikan bencana-bencana alam Hmm. yang di sana sudah mencapai kerugian yang sangat besar sekali. Dan dari situ, kerugian-kerugian itu tidak bisa membuat apapun nantinya. Oh, jadi lumpuh lah mereka. Jadi lemah. Akhirnya tidak punya duit, ya toh, tidak punya daya upaya. Akhirnya mereka sendiri hancur gitu dari dalam. Iya. Kira-kira ya. Karena sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menangguli entah itu bencana alam, entah itu kebakaran. Itu sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Oh. Jadi pada intinya itu pertanda kehancuran mereka yang suka ngerampas hak orang lain lah gitu ya. Yang ada juga yang sudah menjolimi negara lain. Negara mana didolimi itu? Di antaranya banyak kan? Banyak sekali. Lah untuk negara-negara yang suka merampas dan mendolimi negara lain kan bukan negara itu aja. Ada yang lain juga. Ya, ya dulu kita bilang penjajah lah. Apakah mereka juga sama seperti itu yang alaminya? Akan mengalami kesamaan Iya. seperti negara itu mengalaminya. Tetapi berbeda bencananya. Berbeda tegurannya. Tapi artinya sama buat negara-negara yang dulu pernah merampas hak negara lain, menjajah bangsa lain, dan suka mendolimi negara lain akan mengalami kehancuran ya. Cuma sama lain bentuknya. Bentuknya yang berbeda. Ini hanya sebagai awal gitu ya, negara ini ya. Baru awal peringatan untuk tidak semena-mena terhadap negara lain. Ya terima kasih. Bisa saya simpulkan bahwa kebakaran hebat di tempat itu adalah merupakan tanda awal kehancuran negara-negara yang dulu pernah merampas hak orang lain gitu ya, Pak Daniel. Nah, sebelum kita berpisah, Pak Daniel, apa yang bisa kamu sampaikan dari manusia ini tak secara dunia umum ini? Diceritakan. Silakan. Ada pesan nggak? Ada. Silakan. Jangan memiliki keserakahan, kesombongan di dalam diri manusia. Entah itu iri hati terhadap apapun yang dicapai manusia lain. Selalu berendah hati. Rendahkan hatimu. Dan selalu taat kepada Tuhanmu. Tidak usah seperti mereka. Perbaiki apa yang harus diperbaiki oleh manusia dengan sendirinya itu. Di dalam hatinya. Itu bisa dikrosi terhadap diri manusia dengan sendirinya. Kalau sudah memiliki iri hati, dengki, keserakahan dan kesombongan, itu semuanya akan berdampak buruk terhadap diri manusia sendiri. Selalulah berendah hati terhadap apapun itu. Gitu, Mbak Daniel. Mbak Daniel nggak bisa ngomong seperti itu, siapa yang ngajarkan itu, Mbak Daniel? Ada. Siapa yang ngajarkan? Yang di sana. Dan saya pun juga mengambil pelajaran yang di sana juga. Karena di sana seperti itu. Kalau sifat-sifat seperti itu sudah menjadi bagian golongan iblis. Golongan iblis itu tidak mempunyai sifat rendah hati. Gitu ya. Jadi dari pengalaman Anda terus diajari oleh yang di sana, siapa yang ngajari sampai di sana itu? Ada sosok. Tidak perlu. Roh atau jin? Bukan. Dan mereka itu pasukan siapa? Pasukan beliau. Siapa beliau itu? Sang Hyang Nurjani. Jadi pada intinya Mbah Daniel bisa ngomong seperti itu ajaran dari beliau Senirwana gitu kan, sirinanya? Iya. Cuma mengalir lewat pasukan-pasukannya gitu. Seperti itu. Rendah hati, tidak sombong, nggak serakah. Intinya gitu kan, perbaiki diri gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Daniel keterangannya. Sudah saya dapat kesimpulan bahwa hakikat kejadian besar itu adalah tanda awal kehancuran bangsa-bangsa yang dulu serakah mengambil hak bangsa lain gitu sih intinya ya. Iya, itu benar sekali. Sebelum kembali bertugas di sana,
habiskan suguhan saya, rokok, silahkan juga boleh. Silakan Daniel. Ya saya bawa saja. Siap, terima kasih rokok. Saya berterima kasih banyak atas Sama-sama. makanannya. Siap, sama-sama. Maaf orang sopan di sini, Pak Daniel. Tidak apa-apa. Salam buat sana, tetap semangat, berjuang dan istiqomah. Monggo silakan kembali tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kembali mudah. Allah. Enteng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke punya Mas Rifki ini, yang punya dari golongan jin muslim, yang bercerita hakikat adanya kebaikan besar di sebuah negara besar sana. Pada saat ini kesimpulan yang saya terima adalah pertanda daripada kehancuran bangsa-bangsa yang dulu serakah mengambil hak-hak bangsa lain, atau kita bilang ini bagi penjajah lah. Demikian pemirsa. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena Allah di sini kekurangan, karena itu karena kebodohan kami yang di sini. Semoga manfaat buat kita manusia. Salah kata, salah sikap, salah ucap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.